Raja Shapur-Trin, singa dari Persia. Bab 1. Lahirnya Putra Takdir. Pada sebuah pagi yang sunyi di padang tandus Persis, tanah yang dikelilingi pegunungan dan gurun luas, lahirlah seorang bayi laki-laki di dalam kemah istana. Tahun itu adalah 240 menurut hitungan Masehi, dan Persia tengah menyaksikan lahirnya sebuah dinasti baru. Ayah sang bayi, Ardashir, baru saja mendirikan kekaisaran Sasania. Setelah menumbangkan Partia yang telah berkuasa selama berabad-abad, api kemenangan masih menyala, dan rakyat menaruh harap besar pada keluarga raja yang baru ini. Maka ketika sang bayi lahir, ia dinamai Shapur, yang berarti anak raja. Sejak kecil, wajah Shapur bercahaya dan matanya tajam, seakan ia memang dilahirkan untuk melihat lebih jauh daripada orang biasa. Para imam Zoroaster menatapnya dengan kagum, berkata bahwa api suci Ahura Mazda tampak menyala dalam dirinya. Bab 2. Didikan sang penakluk. Masa kecil Shapur bukanlah masa bermain bebas. Sejak belia ia telah dibentuk oleh ayahnya yang keras. Ardashir sering membawa putranya ke medan pertempuran, bukan untuk berperang, tetapi untuk menyaksikan bagaimana darah dan baja menorehkan takdir bangsa. Shapur mempelajari taktik perang dari jenderal-jenderal terbaik, namun ia juga haus akan ilmu pengetahuan. Ia membaca kisah-kisah agung tentang Cyrus Agung dan Darius, dua penguasa Achaemenid yang dulu menguasai dunia dari sungai Indus hingga Laut Aegea. Dalam hatinya tumbuh tekad. Ia tidak hanya akan melanjutkan kerja ayahnya, ia akan menghidupkan kembali kejayaan Persia lama. Di sela latihan perang, ia duduk bersama para pendeta Zoroaster, mempelajari hukum, etika, dan arti dari api suci. Ia juga berdiskusi dengan para filsuf Yunani yang dibawa ke istana, menyerap kebijaksanaan asing. Ia mulai mengerti bahwa pedang dan pena, ilmu dan iman, semua adalah alat untuk mengukir sejarah. Bab 3. Mahkota sang raja muda. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya tibalah saatnya. Di tahun 242, Raja Ardashir wafat. Shapur, kini seorang pemuda gagah, diangkat sebagai Syahansyah, raja dari segala raja. Tak ada perebutan, tak ada pemberontakan. Semua bangsawan, tentara, dan rakyat tahu bahwa Shapur adalah pewaris sah. Namun warisan yang ia terima bukanlah sekadar mahkota emas, melainkan sebuah kerajaan muda yang masih rapuh, dikelilingi musuh dari segala sisi. Di barat berdiri raksasa tua bernama Romawi, selalu menanti untuk merebut kembali Mesopotamia. Di timur, suku-suku Kushan di India terus menekan. Di selatan, bangsa Arab merongrong perbatasan. Persia yang baru ini adalah benteng yang harus dipertahankan dari segala arah. Shapur tidak gentar. Ia mengenakan mahkota berhias permata, memegang pedang leluhur, dan bersumpah di hadapan api suci, ia akan membuat dunia bertekuk lutut di hadapan Persia. Bab 4. Perang melawan Roma. Roma adalah musuh abadi Persia. Begitu Shapur naik takhta, benturan pun tak terhindarkan. Kaisar muda Romawi, Gordianus the Raisin, mengerahkan pasukan besar untuk menaklukkan Sasania. Pertempuran besar meletus di Mesopotamia, tepatnya di Misice. Gurun bergetar oleh derap kuda Persia. Busur panjang mematikan menghujani langit, dan kavaleri berat Persia menembus legiun Roma. Dalam kekacauan itu, Kaisar Gordianus tewas. Shapur memahat kemenangannya dalam prasasti besar di Naqsh-e-Rustam, agar generasi mendatang tahu bahwa Persia di bawah kepemimpinannya telah menumbangkan seorang kaisar Roma. Namun Roma bukanlah musuh yang mudah tumbang. Berbetul mengirim pasukan. Perang baru dimulai. Bab 5. Kaisar tertawan. Tahun berganti. Kini lawan yang datang bukan sekadar kaisar muda, melainkan seorang tua berambisi besar, Kaisar Valerian. Pertempuran penentu terjadi di dekat Edessa pada tahun 259. Dua kekuatan dunia berhadapan di bawah terik matahari gurun. Pasukan Persia mengaum seperti singa, sementara legiun Roma berbaris seperti tembok baja. Namun badai Persia terlalu kuat. Dengan strategi cemerlang, Shapur mengepung dan menghancurkan pasukan Romawi. Dan dalam momen yang menggemparkan dunia, Kaisar Valerian ditangkap hidup-hidup. Belum pernah dalam sejarah seorang kaisar Roma ditawan oleh musuh. Dunia gemetar. Di Persia, kemenangan ini disambut dengan sukacita agung. Relief batu dipahat, Shapur duduk gagah di atas kudanya. Sementara Valerian berlutut di hadapannya, tangannya terikat, wajahnya tunduk. Di belakang mereka, jenderal-jenderal Roma juga menyerah. Legenda berkata setiap kali Shapur menaiki kudanya, Valerian dipaksa menjadi pijakan kakinya. Benar atau tidak, cerita itu menjadi simbol kejayaan Persia atas Roma. Bab 6. Sang pembangun peradaban. Meski dikenal sebagai penakluk, Shapur bukan hanya raja pedang, ia juga seorang pembangun peradaban. Ia mendirikan kota Gunda Shapur, yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di sana, filsuf Yunani, tabib India, dan ahli Suriah berkumpul, bertukar ilmu dan menciptakan warisan pengetahuan yang abadi. Ia memperkuat irigasi, membangun kanal,
dan memperluas lahan pertanian sehingga rakyat makmur. Ia juga melindungi pluralitas agama, meski Zoroaster adalah agama negara, Kristen, Yahudi, dan Buddhis tetap dibiarkan hidup. Di bawah pemerintahannya, Persia bukan hanya kerajaan perang, tapi juga mercusuar ilmu dan budaya. Bab 7, Senja Sang Raja. Waktu terus berjalan. Shapur yang dahulu muda dan gagah kini mulai dimakan usia. Rambutnya memutih, tubuhnya melambat, tapi matanya tetap menyala dengan api yang sama. Di istana, ia dikelilingi para putra dan bangsawan. Ia tahu bahwa hidupnya akan segera usai, namun ia tidak gentar. Baginya kematian hanyalah pintu menuju keabadian. Sekitar tahun 270, Shapur menghembuskan napas terakhirnya. Persia berkabung. Ia dimakamkan dengan kemegahan, dan di atas batu-batu gunung, relief-relief kemenangannya tetap berdiri, seakan menolak dilupakan. Bab 8, Warisan Abadi. Shapur meninggalkan warisan yang jauh melampaui masanya. Ia adalah satu-satunya raja dalam sejarah yang berhasil menangkap Kaisar Roma hidup-hidup. Ia memperluas kekuasaan Persia hingga ke Suriah dan Asia Kecil. Ia mendirikan Gunshapur, cikal bakal pusat ilmu dunia. Ia melindungi keragaman budaya dan agama. Ia meninggalkan prasasti dan relief yang masih dapat disaksikan hingga hari ini, saksi bisu kejayaan Persia. Bagi Roma, ia adalah luka yang tak pernah sembuh. Bagi Persia, ia adalah singa dari timur, Shahanshah Shapur Kri, penakluk kaisar, pelindung ilmu, cahaya bagi bangsanya. Aku, Shapur, Raja Agung, Raja Iran dan non-Iran, keturunan dari Dewa Ardashir, telah membawa keadilan ke dunia dan menjatuhkan kesombongan Roma. Selama matahari bersinar di langit, namaku akan hidup. Apa yang dilakukan Raja Shapur Pinas masa hidupnya? 1. Meneruskan dinasti Sasania. Shapur lahir sebagai putra Ardashir Ina, pendiri Kekaisaran Sasania. Sejak kecil ia sudah dibentuk untuk menjadi pewaris tahta, belajar strategi militer, hukum Zoroaster, serta filsafat Yunani dan India. Saat ayahnya wafat di tahun 242, Shapur naik takhta tanpa pertumpahan darah. Ia melanjutkan misi besar ayahnya, menjadikan Persia pewaris sah kejayaan Achaemenid. 2. Mengalahkan Romawi di bawah Kaisar Gordianus III. Begitu naik takhta, ia langsung berhadapan dengan invasi Romawi. Kaisar muda Gordianus III memimpin legiun besar menuju Mesopotamia. Shapur menghadang mereka di pertempuran Misice. Dalam pertempuran ini, pasukan Romawi kalah telak dan Gordianus tewas. Untuk memperingati kemenangannya, Shapur membuat prasasti di Naqsh-e-Rustam, menegaskan bahwa Persia telah meruntuhkan kesombongan Roma. 3. Menghadapi Kaisar Philip the Arab. Setelah Gordianus wafat, Roma menunjuk Philip the Arab sebagai kaisar. Shapur berperang lagi, namun kali ini pertempuran berakhir dengan perjanjian damai. Roma membayar sejumlah besar emas kepada Persia sebagai syarat damai. Perjanjian ini memperlihatkan bahwa Persia berada dalam posisi lebih kuat. 4. Menangkap Kaisar Valerian. Warisan terbesar Shapur adalah kemenangan atas Kaisar Valerian. Pada pertempuran Edessa sekitar tahun 259, pasukan Persia menghancurkan legiun Romawi. Valerian ditangkap hidup-hidup, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Romawi. Menurut tradisi Persia, Valerian diperlakukan sebagai tawanan simbolis. Bahkan ada cerita bahwa ia dijadikan pijakan bagi Shapur ketika menaiki kuda. Relief kemenangan ini dipahat di bebatuan Persia, memperlihatkan Shapur menerima penyerahan Kaisar Romawi. 5. Ekspansi wilayah Persia. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Sasania mencapai salah satu puncak wilayah terluasnya. Ia menaklukkan banyak kota penting di Suriah, Kilikia dan Mesopotamia, bahkan sempat menyerang Antioquia, salah satu kota besar Romawi. Ia juga memperkuat perbatasan timur dengan mengawasi bangsa, Kushan dan suku-suku di wilayah India. Insen mendirikan Gunshapur, kota ilmu. Shapur mendirikan kota Gunshapur di Khuzestan. Kota ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kedokteran. Para sarjana dari Yunani, India, dan Suriah berkumpul di sana, membawa pengetahuan filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika. Gunshapur kelak menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, diteruskan oleh dunia Islam pada masa keemasan Baghdad. 7. Melindungi pluralitas agama. Meski Zoroastrianisme adalah agama resmi, Shapur dikenal cukup toleran. Ia memberi ruang bagi Kristen, Yahudi, dan Buddhis untuk hidup di kerajaannya. Hal ini membuat Persia menjadi tanah multikultural, tempat berbagai bangsa bisa hidup berdampingan. 8. Membangun infrastruktur. Shapur membangun kanal-kanal irigasi, memperkuat pertanian dan perdagangan. Ia juga memperluas kota-kota Persia, menjadikannya pusat ekonomi dan budaya. Ia memastikan pasukannya memiliki benteng-benteng kuat di sepanjang perbatasan. 9. Meninggalkan relief dan prasasti. Ia memahat kemenangan dan pencapaiannya pada batu, seperti di Naqsh-e-Rustam dan Bishapur. Relief-relief ini bukan hanya karya seni,
tetapi juga propaganda yang menunjukkan kebesaran Sasania. Hingga kini, relief itu masih berdiri, menjadi saksi bisu kejayaannya. 10. Mengakhiri hidup dengan nama abadi. Pada sekitar tahun 270, Shapur wafat setelah memimpin Persia selama hampir 3 dekade. Ia dikenang sebagai penakluk Roma, pembangun kota ilmu, dan pelindung kebudayaan. Namanya hidup abadi dalam sejarah, dan dalam ingatan bangsa Persia ia dikenal sebagai singa dari timur. Kesimpulan, sepanjang hidupnya Shapur menyatukan Persia di bawah kekuasaan Sasania, mengalahkan 3 kaisar Romawi, Gordianus III, Philip the Arab, Valerian, menawan Kaisar Valerian, prestasi yang tak pernah terulang, membangun kota ilmu Gunda Shapur, menjadi pelindung agama dan budaya yang beragam, memperkuat ekonomi dengan irigasi dan pembangunan kota, meninggalkan prasasti dan relief kemenangan yang masih ada hingga hari ini. Persia bukan sekadar wilayah dengan gunung dan padang pasir. Persia adalah jiwa, adalah keyakinan, adalah dot kebanggaan yang mengalir dari satu dot generasi ke generasi lain. Aku hanya dot penjaga sementara, tetapi selama aku don't bernafas, aku bersumpah menjaga api, itu tetap menyala. Seorang raja harus memiliki 2 di wajah, wajah singa di medan perang, dan wajah ayah bagi rakyatnya. Tanpa di keseimbangan itu, kerajaan akan runtuh oleh kekejaman atau kelemahan. Aku memilih menjadi singa bagi musuh dan ayah bagi bangsaku. Seorang raja hidup untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Persia adalah api yang tak pernah padam, aku hanya penjaganya.